Dan untuk memantau arus balik lebaran atau arus mudik lebaran, kita sapa jurnalis Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di jalur arteri Simpang Nagrek, dan juga ada Nanda Aprilia dan juru kamera Andini Anissa di gerbang tol Cikampek Utama. Saya akan ke Zefanya terlebih dahulu di Nagrek. Pantauan sampai dengan petang ini sudah ada peningkatan volume kendaraan, Zefanya? Ya, selamat petang, Medop dan juga saudara. Kalau untuk situasi terkini dari jalur arteri Simpang Nagrek ini memang terlihat adanya peningkatan dibandingkan pagi dan siang hari tadi, di mana untuk Anda yang mobil kendaraan dari arah Bandung menuju ke Garut Tasikmalaya ini meningkat sebesar 9%, kurang lebih, di mana ada sebanyak kurang lebih 26.000 unit kendaraan yang menuju ke arah Garut dan Tasikmalaya. Kemudian untuk sebaliknya dari arah Garut Tasikmalaya yang menuju ke Bandung atau Jakarta ini menurun sedikit begitu, sebesar 0% dibanding 0,71% dibandingkan pagi siang tadi. Ada sebanyak 28.000 unit kendaraan yang mengarah ke Bandung atau Jakarta. Memang kalau dari pantauan mata saat ini di jalur arteri Simpang Nagrek tingkat keramaiannya masih tergolong normal, Medop dan juga saudara, dan juga masih lancar begitu ya, tidak ada kepadatan yang terlihat. Memang biasanya kalau dari Polresta Bandung ini menyebut kepadatan, maksud kami keramaian ini biasanya terjadi dari sore hingga malam hari, lebih tepatnya pada malam hari begitu. Dan juga kalau kami lihat juga rata-rata dari tadi kendaraan yang melintas di sepanjang jalur arteri Simpang Nagrek ini didominasi oleh kendaraan minibus, kemudian juga truk muatan. Ada beberapa mobil kendaraan pribadi, seperti misalnya mobil berplat nomor kendaraan dari Jakarta begitu, berplat mobil B. Kemudian ada juga beberapa dari arah Bandung berplat mobil D yang terlihat menuju ke arah Garut dan Tasikmalaya. Dan juga untuk diketahui memang jalur arteri selatan ini seringkali bisa dilalui oleh Anda para pemudik yang akan menuju ke arah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Limbangan begitu, yang kemudian juga bisa menuju ke perbatasan Jawa Tengah. Nah, tadi kami menerima informasi sedikit dari tim liputan Kompas TV juga yang bertugas di kawasan jalur nasional Limbangan Garut. Ini sempat adanya terjadi perlambatan arus di sekitaran Pasar Tumpah Lewo, yang dimana ini biasanya menjadi titik kemacetan atau penyebab adanya perlambatan arus, sehingga kalau dari Polres Garut ini biasanya melakukan sistem buka tutup jika sudah terjadi perlambatan arus. Tadi sempat terjadi sebentar yang kemudian ini Polres Garut memperlakukan sistem buka tutup dan memprioritaskan untuk laju kendaraan yang mengarah dari arah Bandung Jakarta untuk menuju ke arah Tasikmalaya. Dan memang yang bisa menjadi perhatian juga, Medop dan juga saudara, untuk Anda yang akan melalui jalur arteri Nagrek ini, bisa diperhatikan kecepatan kendaraan Anda, karena memang kontur jalan di kawasan jalur Nagrek ini naik turun begitu ya, sehingga ini sangat rawan kecelakaan, juga rawan remblong. Untuk itu perlu diperhatikan untuk kecepatan mobil Anda, kemudian fisik kendaraan mobil Anda ini agar waktunya juga agar kondisinya juga baik dan perjalanan mudik Anda aman dan lancar. Kembali ke studio, Medop. Itu tadi Zefanya yang melaporkan arteri Nagrek. Bagaimana di tol Cikatama? Nanda, berapa persen peningkatan arus kendaraan kalau dibandingkan hari ini dengan hari kemarin? Maidop, kalau ditanya berapa persen peningkatannya, kemarin di tanggal 25 Maret 2025 ada sebanyak 81.000 lebih kendaraan, artinya ada peningkatan 62,5% dibandingkan dengan lalu lintas pada periode yang sama. Artinya memang Maidop, kalau di gerbang tol Cikatama setiap harinya dimulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan kemarin dan sampai dengan hari ini diprediksi bahkan sampai dengan puncak arus mudiknya akan terus bertambah. Nanti puncaknya diprediksi akan meningkatnya lagi di tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 30, yakni puncak arus mudik. Maidop, kalau kami melihat situasi
hari ini bisa dikatakan berbeda kalau saya pantau melihat dari 3 hari ke belakang, yakni pada hari ini sejak tadi pagi bahkan Maidop ada situasi kondisi yang berbeda di gerbang tol Cikatama khususnya dari arah Jakarta untuk kemudian menuju ke Palimanan. Tadi pagi sekitar pukul 7 yang biasanya memang gardu tol yang diberlakukan baik itu dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ada sebanyak 15 gardu maupun sebaliknya ada 15 gardu. Untuk pagi hari ini sampai dengan saat ini ada sebanyak 19 gardu yang dikerahkan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Ini dikarenakan Maidop sudah terlihat sebenarnya adanya peningkatan jumlah kendaraan memang belum signifikan, tapi ini diprediksi akan terus bertambah sampai dengan nanti di puncak arus mudik yakni dimulai dari tanggal 28 Maret 2025. Nah, Maidop dan juga saudara, kalau kami melihat situasi per sore hari ini, tadi per pukul 4 sore kami mengutip rilis yang disampaikan oleh Jasa Marga terkait dengan data yang tercatat ada sebanyak 32.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui gerbang tol Cikatama untuk kemudian menuju ke Palimanan. Angka 30.000 ini Maidop jika dibandingkan dengan 3 hari ke belakang ini berbeda. Biasanya 3 hari ke belakang untuk angka 30.000 lebih ini menyentuh pada malam hari di gerbang tol Cikatama. Tapi ini belum memasuki pukul 6 sore, ini sudah menyentuh angka 30.000 lebih. Nah, ini diprediksi akan terus meningkat, Maidop dan juga saudara. Kalau kita melihat penerapan antisipasi yang sudah dilakukan, baik itu dari pihak Jasa Marga dan juga polisi, ini sudah berkoordinasi terus-menerus. Bahkan kemarin, Maidop dan juga saudara, sempat ada kunjungan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho ke posko Jasa Marga Gerbang Tol Cikatama untuk kemudian melihat bagaimana persiapan di sini. Kalau dari polisi sendiri, Maidop dan juga saudara, persiapannya sudah matang, rekayasa lalu lintas juga akan sudah disiapkan, baik itu one way ataupun juga kontraflow. Nah, skemanya juga sudah disiapkan, Maidop dan juga saudara, untuk penerapannya. Jika saya katakan semisal untuk kontraflow terlebih dahulu, skemanya adalah akan melihat dari traffic counting. Jadi baik itu one way ataupun juga kontraflow, ini akan dilihat dulu traffic countingnya. Nah, tolak ukurnya seperti apa? Akan dilihat dari mulai kilometer 60 dan juga kilometer 70, yakni tol Japek sampai dengan menuju Trans Jawa. Artinya kalau di masing-masing yang utamanya adalah dilihat dari kilometer 60, jika di kilometer 60 sudah terlihat adanya jumlah kendaraan per jamnya menyentuh 5.500 kendaraan, bahkan ini terus meningkat, maka akan diberlakukan sistem kontraflow. Nah, kontraflow ini juga terus akan bertambah lagi melihat dari jumlah kendaraan per jamnya. Bahkan kalau misalkan peningkatan kendaraan ini terus meningkat sampai dengan maju ke kilometer 70 sampai dengan menyentuh angka 6.200 hingga 6.300, maka akan diberlakukan sistem one way nasional. Nah, rencananya memang dari pihak polisi ini akan memberlakukan sistem one way di tanggal 28 Maret 2025, tapi kita akan coba melihat bagaimana situasional, ini sifatnya situasional, Maidop dan juga saudara. Jadi artinya jika memang angka tersebut sudah tampak di tanggal 27 Maret, maka ini bisa untuk diterapkan. Nah, kalau tadi saya sebutkan juga ada sistem kontraflow, ini biasa diberlangsungkan di kilometer 47. Jadi kita akan lihat bagaimana situasi di gerbang tol Cikatama hari ini dan sampai dengan puncak arus mudik. Sementara demikian, Maidop. Terima kasih Nanda Aprilia langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Zevanya Situmeang dari jalur arteri Nagrek. Terima kasih kawan-kawan.